Terus aku bilang, wah boleh nih timbang liburan di rumah doang nggak ngapa-ngapain kan. Akhirnya mau tuh ke Mawar Bambu. Wah itu waktu pendakian pertama, waduh bener-bener dah gak kuat, kayak mau mau nangis, mau pulang aja lah gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Oleh Indra. ya, halo, waalaikumsalam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga. Bener nih kan ya namanya lengkapnya Indra Kurnia Prasetyo. Iya, benar banget itu. Terus lahir pada tahun 1999 2 Juli Iya. Hmm. di Purbalingga. Dan sekarang semester 6 kan ya? Iya, benar. Semester 6 sekarang. Di mana tuh? As kuliah di UMP sekarang. Lagi masa-masa gini, jadi lumayan nyusahin juga untuk semester 6 ya. Soalnya kebanyakan tuh udah masuk praktek-praktek. Jadi mau nggak mau harus improve. Harus kalau nggak di videoin, ya pakai Zoom gitu. Berarti online gitu ya, online kelas. Iya, Berarti kebanyakan online. kalau praktek juga online. Iya, mau nggak mau dituntut online juga, pakai video apa enggak live, nanti kita ngajar kayak gitulah. Tapi ngajarnya masih ke mahasiswa, belum belum ke apa, belum ke murid gitu. Ya Oh lumayan susah tapi lumayan challenging lah. berarti itu prakteknya tuh ini ya kayak simulasi ngajar gitu. Iya, bener banget. Kayak simulasi ngajar gitu. Tapi Oh iya, ya bentar gitulah. itu UMP tuh apa ya? Takut nanti Oh, UMP itu Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Oh iya iya iya. Ya ada kemiripan sih sama Purwakarta, cuma kalau Purwokerto tuh ada, kalau UMP Purwokerto tuh ditambah Purwokerto gitu. Nah, itu bisa diceritain gak nih, Mas? Kak, apa ya manggilnya ya? Yang enak Kak aja kali ya? Ah, iya, Kak boleh aja. lah, boleh. Gimana nih, Kak, awalnya masuk jurusan pendidikan bahasa Inggris tuh gimana sih kok bisa berminat masuk situ? Awalnya nggak pengen ya, bener-bener apa, kayak di-push. Awalnya kan, aku nih orang teknik SMK ya, Iya iya. eee, orang tua tuh apa, milihnya maunya ke teknik kan, ada juga di Unwiku, tapi aku sendiri tuh nggak terlalu menguasai, sebenarnya bukan terlalu nggak menguasai ya, tapi nggak suka sama MTK-nya itu loh. Kan kalau aku nih, SMK-nya nih elektro ya, bagian listrik-listrik gitu. Kan listrik-listrik itu bukan cuma tentang listrik doang, ada hitung-hitungannya juga. Nah, hitung-hitungannya itu yang aku suka. Jadi mau nggak mau akhirnya, orang tua pasrah, ya udah ngasih pilihan ke aku, sukanya apa, terus aku pilih bahasa Inggris karena emang ada basic-nya kan. Karena dulu tuh suka nge-game, dari game itu, eee, bisa dibilang fasih bahasa Inggris, jadi akhirnya milih bahasa Inggris, kayak gitu. Emang teman-teman saya juga yang ngegen itu kebanyakan lumayan sih Inggrisnya. Iya, Terus kuliah di bahasa Inggris itu gimana sih? Susah apa enggak? bisa dibilang susah sih susah ya, enggak juga bisa dibilang enggak, karena, kalau bisa dibilang itu 11-12 sama sastra. Cuma bedanya, di pendidikan bahasa Inggris itu kita dikasih 2 opsi. Jadi itu ada 2 pelajaran kan, satu untuk umum untuk, pengajaran praktek kayak guru gitu, terus yang second-nya kayak belajar, dasar-dasar yang bahasa Inggris lah, kayak strukturnya atau translate atau grammar dan sebagainya. Nah, kalau bahasa Inggris tuh enaknya kalau pendidikan bahasa Inggris tuh enaknya gitu. Jadi punya 2 opsi, kalau nggak pengen jadi guru, bisa jadi translator, kayak gitu. Terus diajarinnya tuh jadi pas selama 6 semester ini ya, Mhm?
itu tuh diajarinnya jadi buat menjadi guru gitu? Eee, Kebanyakan sih ya, tapi ada juga yang enggak, kayak khusus, kayak tadi tuh yang aku mention, belajar struktural dalam apa, kata bahasa Inggrisnya gitu, terus sama, eee, ada word formation yang ngejelasin tentang adjektif itu apa, noun itu apa, adverb itu apa, verb itu juga apa, kayak gitu. Jadi nggak selalu melulu tentang jadi guru juga, gitu. Jadi kalau misalkan kuliah gitu ya, Mhm, apa sih perlengkapan yang dibawa gitu? Starter pack anak bahasa Inggris, apakah laptop? heeh. Eee, kalau kalau untuk temen-temen aku kurang tahu ya, kalau aku sendiri biasa sih cuma bawa, buku buku, pulpen, terus HP, udah. Paling laptop itu dibutuhin kalau cuma ya ada mata kuliah misalnya atau tentang writing kayak gitu. Paling bawa laptop baru itu doang. Sisanya ya kayak gitu doang, paling buku, pulpen, sama HP. Karena, aku pribadi tuh orangnya males ya bawa buku banyak, jadi ketimbang bawa buku apa, terjemahan atau kayak, dictionary gitu yang tebel banget tuh, mending bawa HP lah, lebih simpel kan, lebih enteng juga. Iya ya, kayaknya bukan Kak Indra doang nih, Kak Indra doang nih yang males bawa banyak-banyak ya. Iya, Kebanyakan sekarang emang yang lebih simpel aja lah. iya, mending lebih simpel lah, nggak berat-berat banget gitu kan. Terus itu kan kuliah tuh ada KKN ya, Kak. Heeh, iya ada. Itu KKN-nya gimana sih buat di jurusan bahasa Inggris itu? Eee, itu sebenarnya KKN itu nggak cuma buat bahasa Inggris ya, sebenarnya banyak, tapi kok yang lain. Jadi, kita tuh nyampur loh. Jadi misalkan aku dapet misalkan nih ya, di Bogor, aku nggak cuma mau bahasa Inggris doang, kayak pendidikan lain, kayak pendidikan agama atau matematika gitu. Tapi kalau untuk bahasa Inggris sendiri, itu di masih sekitaran sini, di sekitaran Purwokerto, kayak di Banjarnegara, Wonosobo, atau Banyumasan, kayak gitulah. Jadi pas itu Kak Indra KKN-nya di daerah mana? Oh, kalau aku sendiri kebetulan nih ya, gara-gara Covid ini, KKN aku di-cancel, jadi dijadiin tahun depan gitu. Jadi sebenarnya sih ada 2 ya, ada 2 opsi, mau KKN sekarang atau maksud aku, bulan kemarin ya, waktu Mei itu. Tapi waktu Mei itu KKN-nya tuh, online, sama kayak apa, eee, yang apa, anak-anak SMA sekarang. Nah, seharusnya tahun ini, cuma gara-gara Covid ini, dipindah jadi tahun depan, Januari. Terus juga aku nggak ngikut yang online, karena menurut aku tuh yang online kayak apa ya, kurang menantang aja gitu. Berarti Jadi Kak Indra itu ntar milihnya jadi yang langsung terjun gitu ya? Gak mau iya, jadi heeh, mau ngerasain tuh KKN gimana sih, kan soalnya kan, eee, cerita dikit ya, aku sendiri tuh ya, sering baca-baca tentang KKN-KKN gitu, kayaknya kok seru banget, kayaknya bantu masyarakat, bantu ini, bantu itu kan. Jadinya, kita tuh nggak cuma jadi ngajar doang, jadi punya experience lain, dapat knowledge lain, terus juga ya sama koneksi lain gitulah. Makanya aku lihat kok kayaknya lebih enak yang ini, apa, Kakak terjun langsung ke masyarakat gitu. iya ya, apa terinspirasi dari KKN di Desa Penari nih Kak? Wah, itu nggak juga, tapi kayaknya emang ngelihat ngebantu masyarakat tuh kayaknya enak banget gitu kan. Jadi kayak nggak boring, ngajar mulu kan gitu. Kan misalkan, eee ngajar mulu kan juga stres kan ya, bosen gitu kan, Ya, ngajar Kak. lagi ngajar lagi ngajar lagi, kayak gitu. Terus untuk di mata kuliah pendidikan bahasa Inggris tuh yang paling susah apa sih Kak? Menurut Susah Kakak ya? nih, paling susah mata kuliahnya? Ada, tapi itu sebenarnya
sebenarnya bukan masuk bahasa Inggrisnya sih ya itu, kalau mata kuliahnya bisa dibilang itu mata kuliah yang umum, namanya tuh research, jadi penelitian. Jadi kita tuh di situ tuh dipaksa terus di-push, buat make logika kita, kayak terus juga waktu ujian kemarin itu, kita disuruh dosennya buat bikin penelitian kecil gitulah tentang tentang penelitian apa aja gitu. Nah, menurut aku itu yang paling susah karena, selama tiga tiga 2,5 tahun ke belakang kita tuh nggak belajar. Nggak terlalu make logika banget kan, paling cuma buka HP, buka kamus, nulis doang, baca, absensi udah kelar gitu kan. Tahu-tahu ketemu mata kuliah yang kayak begini kan, jadi kan auto kaget kan, "Ih ini ngapain, ih ribet banget, ini banget," tapi benefit-nya banyak kok kalau dari mata kuliah itu. Ya menurut aku sih itu sih yang paling susah, research, karena itu penelitian. Ya researcher gitu ada di semua jurusan apa gimana itu? Kan katanya tadi umum ya, mata kuliah umum. Maksudnya gimana? Kalau iya umum, soalnya itu kan itu ya, apa, itu, apa ya, kayak dasar buat bikin skripsi nanti semester akhir, gitu loh. Makanya itu dasar, nanti nanti juga kalau nggak semester 7 atau berapa aku kurang tahu ya, nanti ada mata kuliah lanjutan dari research itu. Makanya aku bilang umum, karena emang itu, dasar buat bikin skripsinya itu, atau kuliah dasarnya itu. Terus kalau mata kuliah yang paling disenengin Kak Indra nih, ada gak? Wah, ada banget itu. Aku paling senang tuh listening. Aku nggak pernah mikir di situ. Denger, kerjain, udah kelar. Aku nyampe sering banget dipuji sama ini dosennya. Malah waktu itu aku pernah kan, eee, iya, ini aku mau cerita dikit ya. Aku dulu pernah absen 3 kali itu kan, gara-gara itulah ya. Soalnya kan aku, jauh ya, rumah sama kampus. Aku pernah absen 3 kali, yang di mana tuh 3 kali tuh harusnya aku dapet C, tapi karena dosennya aku sering banget jawab pertanyaannya atau apa gitu kan, aku tahu-tahu dikasih A udah, maksudnya apa udah. Jadi akhirnya ya udahlah, lumayan kan, absen 3 kali dapet A gitu loh. Itu ya yang aku senang tuh cuma listening, soalnya gak perlu mikir, cuma dengerin, udah kelar gitu doang. Berarti termasuk menurut Kak Indra itu yang paling gampang listening ya? Ya, gampang banget. Tadi ngomong-ngomong soal jauh nih Kak, Mhm? emang itu jarak ke kampusnya berapa kilo sih atau ngekos atau ya beda kota gitu? Oh, beda kota. Oh, dari rumah aku ke kampus itu sekitar, kalau jalan biasa ya, sekitar 30 menit. Makanya tuh kadang kalau misalkan aku kesiangan, suka suka telat, makanya kadang suka absen gitu. Apalagi kalau hujan kan, udah hujan, satu kuliah doang, gimana nggak males coba? Benar benar. Malah bolos lagi ya? Iya, malah, "Alah, cuma satu, hujan-hujanan lagi." Akhirnya kan mau nggak mau antara masuk demi absensi satu doang atau skip lah gitu. Tapi ngomong-ngomong bolos nih, pernah nggak Mhm. sih bolos? Oh, to be honest aja ya, ya pernah lah, nggak mungkin nggak pernah, seorang siswa nggak bolos tuh nggak mungkin nggak pernah deh. Tapi kebanyakan sih ada sih yang bolos bolosnya tuh kayak untuk, organisasi pernah, tapi kalau untuk yang biasa gitu, yang kayak kemana gitu paling, seingat aku tuh kalau nggak 2 cuma 3 kali. Sisanya kalau nggak kesiangan ya telat gitu. Terus untuk masalah prospek kerja nih Kak. Mhm, Prospek kerja prospek kerja dari jurusan pendidikan bahasa Inggris itu jadi guru cuma bisa jadi guru aja atau jadi guru sekaligus translate ya? Itu mhm, cuma 2 atau ada lagi nih? eee, kayaknya sih, cuma 2 ya kalau kalau emang opsi.
opsi dari, itu kayaknya emang cuma 2, cuma kan, eee, itu tergantung masing-masing lagi ya, kalau mau jadi apa. Kalau mau jadi translate juga katanya, eee, banyak lowongannya, terus juga jadi guru juga ada, gitu. Tapi aku pribadi sih nggak mau jadi guru, karena Nah, jadi guru itu ribet menurut aku ya. Setiap setiap, eee, tahun ajaran baru kan, eee, guru tuh tet dituntut harus sesuai sesuai sama ketentuan pemerintah, kementerian gitu, menterinya kan. Jadi kita tuh nggak bisa nentuin sendiri. Jadi misalkan pemerintah maunya tentang, fokus ke A, ya kita semua harus ke A. Kita nggak bisa ke B terus gitu. Jadi mau nggak mau setiap tahun tuh kita harus ganti terus, eee, kita tuh harus bisa adaptasi sama entah itu teknologi atau apa yang lain gitu. Nah, yang menurut aku itu ribet. Terus juga dalam, apa ya, penilaian, menurut aku itu apa, ribet karena kita tuh juga harus nge-observe, murid kan ya, satu-satu nggak bisa asal nge-judge misalkan, "Oh murid ini pinter 10," gitu, nggak bisa kan. Banyak faktornya yang mesti dinilai kan. Nah, itu yang nggak mau aku yang yang bikin aku nggak mau jadi guru, karena jadi menurut aku tuh ribet. Walaupun kelihatan ya emang sih jaminannya banyak, cuma gimana ya, aku sendiri nggak suka kayak gitu. jadi untuk ke depannya, planning ke depannya nih kalau lulus, Mhm. mau kemana nih, Kak? Aku sendiri sih ada planning mau lanjut S2 ya, tapi S2-nya nggak langsung lanjut, paling, eee, se setahun itu kalau nggak cari kerja dulu buat nyari duit, baru lanjut S2, kayak gitu kayak gitu. Lagi S2 di pendidikan bahasa Inggris atau mau Ah, beda beda mau jurusan lagi? ambil lain, tapi tetap di bahasa, entah itu bahasa Rusia atau apa gitu. Soalnya seru aja kalau bagi aku tuh belajar bahasa lain gitu kan. Bahasa Rusia tuh kayaknya, Kak, seru. Ya, emang seru sih, cuma nanti deh, itu emang ada di list Tapi pengen. udah pernah belajar bahasa Rusia sebelumnya? Belum, cuma baru 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 lihat doang kayak gitu. Ya kayak bahasa-bahasa kasarnya gitulah kebanyakan ya kan. Terus untuk, eee, pesan dan kesan nih, Kak, buat anak-anak yang mau masuk pendidikan bahasa Inggris nih, itu pesannya apaan sih, Kak? Pesannya tuh, eee, jangan terlalu senang di awal semester, ya, itu pesan aku. Jangan terlalu senang di awal semester. Di awal semester, to be honest ya, itu bener-bener fun, bener-bener fun. Dari semester 1 sampai semester 4 itu aku masih bisa bilang bener-bener fun. Nggak akan nemunya stres karena kuliah, nggak ada alasan itu kalau di bahasa Inggris. Tapi udah setelah semester 4, eee, mesti ready mental dan lain-lain gitu. Karena di situ udah mulai ribet, udah masuk, entah itu praktek lah, entah itu kalian bikin RPP lah gitu. Soalnya apa, materinya kan, cakupannya banyak sih ya kalau mau jadi guru gitu. Nah, kesan dan sarannya itu gitu aja sih. Jangan terlalu senang banget, Berekspektasi. iya. Nah, terus juga banyak banyak pelajarin vocabulary kan, karena bahasa Inggris kalau vocabulary dikit kan malah ngerugiin diri sendiri. Kalau misalkan dosennya full English kan entar malah kalian yang ada bingung, malah nggak paham apa yang dibicarain dosennya, kayak gitu aja. Pernah ngalamin gitu ya, kayak si dosen tuh full Inggris, bener-bener full? Banyak, malah kebanyakan full Inggris. Malah dulu kan aku ada mahasiswa internasional ya, dari Thailand, ada 3 orang.
Nah, Iya, iya. di situ dosen mau nggak mau harus full bahasa Inggris. Jadi buat yang nggak paham, udah benar-benar dah kasihan itu misalkan orangnya nggak paham. Jadi mau nggak mau mereka tuh bahasa Inggris, eee, itu ada beberapa sih, tapi mostly itu di pelajaran yang emang bahasa Inggris. Kalau pelajaran bahasa umum paling diselingin kan bahasa Indonesia. Ada banyak sih kalau di kampus aku tuh mahasiswa internasional. Waktu semester 4 ada satu dari Korea, tapi dia cuma masuk, 1 mata kuliah doang di kelas aku, sisanya udah enggak. Nah yang Thailand ini, yang teman aku ini yang dari semester 1 kasihan, karena apa, dia di semester 5 out gara-gara udah nggak paham lagi bahasa Inggrisnya. Jadi mereka keluar, akhirnya, kuliah di Thailand, balik ke Thailand lagi. Sayang juga ya, udah semester 5 itu. Iya, lumayan sebenarnya sayang sih ya, sebenarnya sebentar lagi itu, cuma mereka kayaknya, udah pusing ya kan, nggak ngerti apa-apa, terus, misalkan ketemu mata kuliah umum kan, mereka juga udah tuh kan, kelar, nggak ngerti bahasa Indonesia lah, kan misalkan mata kuliah umum itu, tulisannya dituntut buat bahasa Indonesia kan, nggak Iya. bisa pakai Thailand. Kalau pakai bahasa Thailand, ya gurunya sendiri, dosennya sendiri yang pusing dong. Ini bahasa apaan kan? Oh, tapi Gitu. dia bisa berbahasa Indonesia? Eee, ada sih sebenarnya ada kursus mereka yang, apa, mahasiswa internasional itu, ada dapat kursus gratis dari kampus, apa, kursus bahasa Indonesia. Cuma, selama 5 semester itu, mereka masih kurang fasih dan paham bahasa Indonesia. Paling cuma bisa bilang, "Aku," nama aku siapa gitu, terus "Terima kasih, Ibu aku mau ke WC," udah paling kayak gitu doang. Kalau untuk bahasa yang lainnya, itu mereka masih kurang, kayak gitu. Terus ada pengalaman nggak sih, Kak, Hmm? satu maksudnya satu teman kelas ya, gimana sih kalau di kuliah tuh nyebutnya apaan? Teman kelas kan ya? Iya teman kelas, teman lah, maksud teman. Itu ada yang salah jurusan nggak sih, Kak? Salah jurusan. Kalau kalau menurut aku pribadi ya, aku berani judge 2 orang doang, yang menurut aku kayaknya emang salah jurusan. Karena mereka kuliah tuh, eee, masih kurang paham tentang bahasa Inggris, tapi malah mereka mirip bahasa Inggris. Karena mungkin ini pendapat aku ya, mungkin mereka pikir tuh bahasa Inggris, paling cuma translate ini doang, paling udah kan. Ternyata di luar ekspektasi ekspektasi kan. Karena begini, ada beberapa orang yang kayaknya emang salah jurusan kayaknya. Iya. Terus untuk, eee, mata kuliah jurusan bukan umum, yang Mhm, paling apa sih, biar yang paling apa? yang paling sulit Paling biar sulit ya? Waduh, kan ini kan belum tahu nih, dia tuh mau masuk pendidikan bahasa Inggris, tapi dia kan pasti mikirnya, "Wah, gampang nih paling cuma translate, paling iya vocabulary doang," kan ya. iya, paling dipikirnya kalau nggak listening, speaking, sama writing paling itu doang. Tapi nyatanya kalau pendidikan enggak. Kalau menurut aku yang paling susah itu di struktur kan. Soalnya, itu tuh, rada tricky menurut aku ya, karena menurut aku yang belajar bahasa Inggris dari game. Soalnya ada di beberapa mata kuliah struktur itu menurut aku tuh malah grammar-nya rip kan, nggak nggak sesuai dengan grammar ya kalau dibaca. Nah makanya di situ tuh aku sering bingung kan, loh kok bisa kalimat gini, kok bisa benar? Padahal apa, menurut grammar, misalnya nggak sesuai dengan susunan strukturnya itu sebenarnya salah karena ada kata yang kebalik-kebalik, kok bisa bener, oh ternyata begini begini begini, kayak gitu. Itu yang bikin bingung. Kalau buat orang awam ya, paling mikirnya, "Ih, kok bisa gini kok bisa gini?" Tapi nyatanya
kayak matematika lah, ada rumusnya gitu, ada penjelasannya gitu. Jadi itu yang tadi menurut Kak Indra tuh, yang mata kuliah jurusan ya, bukan umum. Tadi itu apa coba? Structure. Struktur ya? Iya. Kayak struktur kata-kata gitu. Nah, yang terakhir nih. Untuk yang terakhir, mungkin kita ngebahasnya bukan bahasa Inggris lagi nih, Kak. Boleh. Saran nih. Di sini kan disebutin data yang dikasih ke saya itu hobi hiking, kan bener kan ya? Iya, bener banget. Mau sedikit nanya-nanya nih, Kak. Itu Boleh. udah berapa lama sih jadi hobi hiking? Aku pertama mendaki itu pas baru lulus SMK. Itu pas baru banget. Aku belum kenal hiking itu apa, nanjak itu apa, belum kenal sama sekali, belum apa. Terus tahu diajakin kan sama teman-teman kan, Indra, naik gunung yuk, tanya kan, ke mana tuh, ke Merbabu kan. Terus aku bilang, wah boleh nih, timbang liburan di rumah doang nggak ngapa-ngapain kan, akhirnya mau tuh ke Merbabu. Wah itu waktu pendakian pertama, waduh bener-bener dah nggak kuat, kayak mau nangis, mau pulang aja lah gitu lah, karena emang susah sih. Aku sih kalau mendaki itu baru pemula ya, kalau mendakinya tuh baru tiga kali, baru dua kali malah. Baru 2 kali ke Merbabu sama Semeru doang, itu. Tapi pengalaman pertamanya itu yang Merbabu, wah itu benar-benar parah banget, benar-benar parah. Ada planning lagi ke depannya buat hiking lagi? Sebenarnya kemarin ada ya, kemarin udah sempat ada, tapi gara-gara corona ya udah, jadi batal kan. Niatnya mau kalau nggak ke Rinjani kan ya, itu malah bulan ini Juni kan, bulan ini mau ke Rinjani, cuma gara-gara corona jadi akhirnya nggak jadi kan. Akhirnya ya udahlah, batal semua, nggak ngapa-ngapain, terus juga tugas numpuk, malah ujung-ujungnya stres juga kan. Oke, terima kasih ya Kak Indra Yo, sama-sama. untuk pengalamannya yang sudah diceritakan, untuk mau berbagi cerita di podcast kami ya. Ya, sama-sama. Untuk sebelumnya bisa sebutkan dulu nama IG-nya. Aku sendiri nggak pakai IG kebetulan. Teman-teman yang pada lihat mau tahu IG Kakak bisa nanya-nanya mau tentang jurusan pendidikan bahasa Inggris. Aku sendiri kebetulan nggak main IG ya. Aku nggak main IG sama sekali. Paling cuma ada kalau nggak Facebook ya WhatsApp, itu doang paling. Untuk nama Facebooknya apa, Kak? Bisa diberitahu? Nama Facebooknya IND terus RA. IND I-nya gede terus ada spasinya RA itu. Oke, untuk teman-teman yang mau kepoin tentang Kak Indra nih, bisa langsung cek aja FB-nya ya Kak ya. Iya, silakan. Kalau mau tanya silakan. Yang adik-adik yang mau nanya tentang pendidikan bahasa Inggris, udah semester 6 nih Kak Indra, pengalamannya banyak. Ya, Terus dan jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube kami Tri Kerja, dan follow IG kami juga ada Tri Kerja, dan Twitter juga @trikerja, dan Facebook juga kami mempunyai halaman Tri Kerja. yuk, sip. Jangan lupa subscribe juga ya Kak Indra. Yuk, siap. Terima kasih ya untuk sudah meluangkan waktunya. Ya, Semoga sama-sama. rencana kedepannya itu lancar terus ya. Amin. Dan semoga dipermudahkan buat lulus nih bentar lagi kan ya, udah semester 6. Masih lama lah. Ya semangat terus ya Kak Indra. Ya, Makasih sama. waktunya. Ya.